Doge dan juga Kenya. Silakan. Ini dia map Miramar. 2 match terakhir yang akan menjadi penentu. Siapa sajakah yang akan lolos menjadi top 5 menuju ke Grand Finals. Atau yang akan lolos menuju ke Survival Stage. Dan juga siapa sajakah 3 tim terbawah yang akan langsung pulang menuju ke negaranya masing-masing. Kaget banget ya, kok Valen Delmar udah perang ini tiba-tiba ETSA dan juga Yangon Galacticos. Bahkan sudah 1 player pulang tadi dari the defending champion. Di tempat lain, ini harusnya di selatan dari bagian dari El Pozo pun juga bertemu dari Hura dan juga Alpha 7. Kalau kita lihat kayaknya jalur pesawat-pesawat bawah ini Ken ya. Jadi mereka agak jauh ke utara, tabrakan-tabrakan di vehicle. Dan ini ngebuat nanti tentunya di mid game-nya mungkin akan berimpact tidak terlalu baik buat beberapa tim termasuk Alpha 7 yang Nodes. Dimana ini adalah player terbaru mereka yang mereka gunakan sebagai substitute dari Obscure. Sudah mulai knockdown dan langsung dipush oleh player Hura. Yap, Sky nampaknya sudah coba untuk nge-push begitu saja dengan 1 player lainnya. Jika nampaknya coba untuk menggunakan UMP. Maksud saya 1 playernya dari Yangon Galacticos terkenal kembali. Hora begitu komit untuk nge-push ke arah compound yang sudah dikuasai oleh Alpha 7. Agus, Cowboy dan Alvin juga nggak ada yang salah sih dari pendapat mereka. Tapi ini dia, Fahita mulai maju. Sehingga ini adalah menjadi komitmen yang perlu mereka lakukan. Romeo dan Smile menjaga di bagian, ini harusnya lantai paling atas. Dan Speed udah naik ke arah bagian compound tadi. Mungkin maksudnya untuk membantu kawan-kawannya. Tapi ini dia Romeo, melihat 1 udah mulai melintas. Smile menjaga juga. Punya Uzi, punya UMP, 2 playerin dan itu dia. Kok nggak ada yang ngecek ke arah bagian Romeo. BTS baru 1 yang knockdown, jadi tidak akan dipush juga oleh Romeo kali ini. Ya, 2 versus 3 nampaknya. Tapi lihat bagaimana Aprino coba untuk di-revive tapi tidak digagalkan terlebih dahulu karena Vahita harus melakukan close combat di sana. Tapi Romeo justru dari Yangon Galacticos yang harus terkedok. Smile mendapatkan trade knock di sana tapi gagal. Yangon Galacticos yang menjadi pemenang di PMWC tahun lalu gagal untuk mendefense, gagal untuk menjadi penghuni setia dari Valdelmar terhadap ETSH. Tapi memilih untuk tarik dulu karena ada peperangan lain dari rekannya di arah Batonic yang sudah bertemu dengan tim dari TT Project, begitu pun dengan Rezak yang nampaknya sudah terkenok oleh 1 granat dari seorang Power. Wah, ini bahaya sih dari Manya. Ini granat yang bahaya banget, akan dilempar. Untungnya nggak sampai keluar. Rezak masih bisa di-revive. Fede akan melakukan sebuah pertahanan dari Fede melawan 2 orang. Fede dapat 1, mendapatkan yang kedua. Trade terjadi. Axel dan Saumai. Razier segera mendekat kali ini, tapi Saumai hook sebuah. Axel melihat atau Razier melihat Admino di atas. Dan ini dia, kalau Axel bisa mendapatkan Saumai, ini akan menjadi big W untuk tim Vitality. Dan ternyata Axel berhasil kembali lagi. Axel menghasilkan poin yang begitu on point, godlike, diratakan, pulang ke lobby. Walaupun Vitality harus hilang 1, revive dulu please. Karena tadi ada tim yang mulai mendekat ke arah bagian Vitality juga nih kali ini Kenia. Yes, ini memang harus segera dilakukan upaya revive terlebih dahulu terhadap salah satu rekan dari tim Vitality yang saat ini sudah terkenok. Tapi Slonik dari tim Mall yang dari tadi kita sudah melihat juga peperangan yang sudah dilakukan oleh mereka satu sama lain. Tapi nampaknya masih belum ada push commit yang begitu lebih dalam lagi dari kedua tim tersebut. Wolf ternyata bokong terlihat dari seorang Novir yang jauh di arah sana. Tim Hora nggak mau kehilangan 1 badan yang sudah terbuka tersebut. Efek bahkan juga hampir tadi ter-knockdown ya, tapi Elementrix Wolf terlalu nekat gua rasa. Pada backup dari bagian belakang gua nggak tahu juga, belum terlalu terlihat, tapi itu dia. Ternyata benar ada backup, tapi Elementrix masuk tanpa permisi. Dengan low HP dia menjadi korban bagi TT Project. Dan dalam waktu yang bersamaan TT Project walaupun sekarang agak crumbling, mereka mulai mengejar posisi dari ETSH. Kembali tidak menjadi juru kunci. Walaupun kalau kita lihat antara Wolf, TT Project, ETSH ini bahkan mengejar dari 7-2 aja beda sekitaran 11-an poin. Yang buat mereka juga sebenarnya masih dalam posisi yang tidak terlalu aman. Namun zona kali ini kembali menjadi zona yang cukup mengesalkan ya. Karena begitu open, mungkin tempat paling enak saat ini bisa kita ceritakan ada tempatnya dari tim Dobness. Tapi Baton masih fight, Util dilempar dan mungkin granat terakhir yang akan dilemparkan ke bagian atas meletup, tapi Baton masih selamat.
Baton masih selamat, padahal tadi kayaknya meletup tepat di badannya, tapi ternyata harusnya granatnya agak mantul ke dalam kamar sehingga Baton ini masih selamat. Tapi lihat bagaimana zoning yang menggunakan smoke dari seorang Baton justru mendapatkannya menggunakan S12K, 2 player dari TT Project. Dan ini dia, what a nice play dari seorang Baton tim Wolf yang saat ini juga di lantai 1 coba untuk kembali mendapatkan last player dari TT Project menggunakan S12K-nya, tapi belakangnya tertinggal. Dari belakang punggungnya justru didapatkan oleh seorang Neoz. Ini adalah peperangan di ujung-ujung tanduk. Karena baik dari Wolf sebenarnya dan juga dari TT Project tadi, mereka dalam kondisi yang sebenarnya as a point works atau running saat ini itu tidak terlalu aman. But kita continue, Nongshim Red Force akan menghadapi dari Hura. Kok kita pindah, nah balik lagi XZY. Mendapatkan tadi satu orang tapi dibalikkan juga oleh Novir. Menjadikan keadaan kali ini berimbang, tapi Hyunbin terpantau dia terkena damage, tidak akan bisa melakukan sebuah regroup dengan cepat. Ada beberapa front shot yang coba dilakukan, tapi lihat ada Hura di bagian belakang sana yang terus-menerus mengganggu Sleepy sepertinya, tapi no fear harus tumbang, tapi itu dia Sleepy. Sebuah tempat yang begitu tepat untuk menumbangkan kawan-kawan dari Nongshim, namun ternyata dia tinggal sendiri. Player-player Hura yang ada di dalam zona justru tumbang dan Nongshim sangat mungkin untuk melakukan revive dan Sleepy akan sangat kesulitan kali ini, Kenia. Yes, dan itu dia ya. Hustler Crew 1 player tumbang dari jarak yang cukup jauh. Sementara TZ justru menjadi eliminasi bagi S2G. Rizak dapetin Kale juga, tapi Rizak tumbang. Namun dari Hustler Crew jumlah sama sekarang 2 melawan 2, namun tabrakan terjadi. Rezi masuk dia 1v1 situation. Rezi harus segera bergerak, ini tertembak di beberapa arah. Healing dulu mungkin atau terus fight. Rezi kirimu lawan, tidak ada first aid, tidak ada ternyata masih bisa kok untuk first aid, tapi Nate ini yang berbahaya. Jameson melemparkan Nate ke bagian Rezi dan ternyata connect dan membuat Vitality pulang ke lobby. Waduh, ini sumpah agak bikin mind blowing. Ini, tapi yang satu playernya dari seorang Vini, Hustler Crew juga justru lagi disibukkan padahal dengan 2 player dari tim ETSA. Ini bad luck banget buat tim Vitality, dan Jameson pun bahkan tertangkap oleh tim dari Tian QZZ yang langsung memulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, dan Vini harus memopong satu timnya dan berhasil memulangkan seluruhnya tim ETSA menuju ke arah lobby. Menunggu Kenji mungkin akan maju bertiga dan satu akan menjadi backup, tapi Alpha 7 Ternike mereka coba incar. Carillo punya MG3, nggak dengar ada step di bagian dalam. Ternike sudah mulai terdengar, tapi Cookmate udah sangat matang, lempar dan meletup di sana. Bentar, kita pindah dulu karena bagian ada tim Dopness. Kok mereka yang push, kok mereka yang rata, karena satu persatu dipresali oleh ETSA. Atau sorry, saya 721. S2G di bagian jauh justru dapat sebuah anti-climatic fight yang membuat Dopness rata. 721-nya masih aman. Yes, of course itu udah pasti, dan kita lihat juga di mana Carillo coba tuh melemparkan sebuah granat di sana, meledak tapi tidak mendapatkan sedikit splash damage pun menuju ke salah satu player Joker dari tim E-Arena. Peperangan terus terjadi, bahkan satu trade talk sudah dilakukan antara Swift dan juga Carillo, dan Swift justru didapatkan oleh tim dari Ida, dan Joker berhasil memulangkan Alpha 7 ke lobby. Namun kita lihat kali ini Tianpa fight seperti apa yang mereka lakukan, meledakkan vehicle karena sudah ada di bagian pinggir zona, dan lihat S2G dari tadi hampir selalu menjadi chicken bagi mereka, tapi gagal terus. Dan lihat Kamikaze headshot karena bagian Milo, Swaps tumbang oleh Ida. Mungkinkah ini game kembali lagi bagi tim Turki karena begitu baik permainan dari S2G dan juga Ida. Bahkan sekarang S2G lah yang menguasai segalanya karena E-Arena. Di tempat lain juga sudah pulang ke lobby. 4 tim yang tersisa. Ida, S2G, 721 dan juga Tianpa. Masih ada satu tim papan bawah, 2 tim papan tengah, dan 1 tim papan atas, di mana Masko juga sudah mendapatkan 1 orang Darkin dari tim Ida yang saat ini juga sudah dipulangkan justru di steal eliminationnya oleh seorang Kamikaze. 3 elimination sudah dikantongi. Wah, ini Kamikaze sih dari tadi di tengah udah kayak satpam zona ya, kanan kiri semua fight dia lihat. Dan dia bisa dapatkan eliminasi daripadanya. Mungkin S2G kalaupun chicken nanti nggak bakal meledak eliminasinya. Namun begitu tetap akan menjadi boosting point untuk mereka mengejar ke arah top 5. Kembali lagi ya, semua tim lagi coba untuk masuk ke play zone. Terutama mungkin Tianpa dan juga tim T21. Karena mereka belum terlalu aman. Kamikaze
Ada backup Hamsik di satu shift yang sama. Akan bisa mengamati semuanya. Drone mengudara dan lihat utara. Siapapun yang mencoba masuk akan dipantau oleh S2G. Tapi QZZ dari Tianpa, entah ada healing apa enggak, ternyata ada dan lagi mencoba bagaimana untuk action ke arah bagian dalam play zone-nya. Yes, tapi lihat juga bagaimana hujan granat yang dikirimkan oleh 721 bertubi-tubi menuju ke Tianpa. 3 bahkan 4 saat ini diupayakan meledak, tapi tidak berhasil mendapatkan satupun knock dari arah tim Tianpa. Justru Ida Umbrella yang mendapatkan satu player dari S2G Kamikaze yang sedari tadi coba untuk merusuh dari arah sisi lain dan sisi manapun. Justru mereka saat ini sedang tersungkur dalam sebuah shake kecil tersebut. Bentar, itu adalah granat yang bagus banget sebenarnya dari Emre. Karena tadi Kamikaze yang kita katakan adalah orang yang mengamati semuanya. Bahkan dieliminasi juga, Hamsik juga tumbang di sana. Kalau Solke tumbang juga, Ida mungkin bisa mendapatkan chicken dinner ketiga. Tapi Rita begitu low dari dirinya sendiri. Sedangkan Solke juga masih memiliki beberapa utility, change it aja dan revive dilakukan. S2G punya WWCD forecast yang akan kembali tinggi. Sementara Ida, semua util dilemparkan, semua upaya dilemparkan. Acing mendapatkan loss yang lagi coba mendekat, atau justru kali ini Tianpa punya kesempatan yang besar juga untuk bisa mendapatkan WWCD. Karena S2G tinggal 2, Ida tinggal 2, 721 tinggal 2, hanya Tianpa yang masih punya 3 player. Yap, dan ini dia stage ke-9 dengan 4 tim yang tersisa saat ini. Bahkan zonanya pun atau medannya pun masih berada di area-area open field yang dimana Rita menjadi last man standing dari tim Ida. Sedari tadi sudah dibombardir oleh granat buatan dari arah tim 721, tapi masih berhasil hidup menjadi last man standing dari tim Ija. Ini bisa dikatakan tim-tim papan bawah getar semua ya, utilnya kayak maaf kata agak asal dilemparnya. Memang kalau dia membuka badan lebih lama itu akan sangat berbahaya, itu menjadi faktor juga. Tapi yang kedua, Rita mulai maju kali ini. Net dilempar juga dan akhirnya S2G melalui seorang player yang begitu berpengalaman, Solke, mendapatkan player terakhir tersebut. Tianpa juga agak nge-wave mereka. QZZ bahkan the carry himself sudah tumbang. Acing melakukan tembakan. Arah bagian depan juga Eagle yang mendapatkan, dan 7-2-1 rata. Tianpa dan S2G adalah tim yang akan berjibaku di late circle kali ini. Ini dia pertandingan dari 2 tim tersisa. Dari tim asal Turki kah? Atau justru dari invited team PAL yang akan memenangkan pertandingan dari match kedua terakhir, di mana Acing saat ini coba untuk melemparkan satu buah granat menuju ke dalam shake yang ditempatkan dan meledak, mendapatkan seorang Solki. Ini dia 1 versus 2. Hamsik coba untuk melakukan counter menggunakan sebuah granat yang dilemparkan, yang dimana ada satu player di balik pohon dan meledak. Tapi justru Acing didapatkan oleh seorang Hamsik menggunakan AUG-nya. Hamsik coba untuk steal, coba untuk mengkonfirm terlebih dahulu elimination point di balik sebuah pohon tersebut, dan healing harus diupayakan. Tarik nafas dulu, heal dulu, chill dulu, karena 1 versus 1 akan segera dilakukan, atau justru Solke saat ini sedang diupayakan revive. Ini dia, Eagle masuk dari bagian depan. Udah mulai terlihat oleh Hamsik, AKM melawan Scar-L. Siapakah yang menang? Eagle menggantikan bagian DBS. Cross combat terjadi, 1v1 lagi dan lagi. Blue Zone mendorong arah bagian S2G. Jump shot dilakukan, dan Tianpa dengan DBS-nya mendapatkan chicken dinner.